Di semua tempat pasti langker kan ya, maksudnya di semua tempat pasti ada penunggunya. Tapi kali ini beda Wak, angkernya tuh lebih ke ngeri gitu. Masa iya semua dedemit dari ujung kulon sampai wetan kumpul semua di sini. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini ya, seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part ke-47. Ini udah paling kalian tunggu-tunggu dari kemarin ya kan, mungkin dari 2 bulan yang lalu ini. Karena aku spoilernya terlalu cepat waktu itu Wak. Bulan apa ya? Bulan Februari aku spoiler, baru tayangnya April mengamuk semua Wawa aku Instagram. Nah gak kerasa kan udah part 47 kita ini. Nat bukan malam Jumat ini, Nat aku nontonnya pagi-pagi. Gak apa-apa, gak apa-apa, suka hati kalian. Capek-capek aku bikinnya buat kalian tonton malam-malam, kalian tonton pagi-pagi ya. Bantailah situ yang penting kalian tonton. Dan seperti yang udah aku spoilerkan 2 bulan yang lalu Wak, kisah ini adalah, ini aku klaim sendiri ya, KHW part 47 ini adalah kisah yang paling horor dari KHW yang pernah aku baca sebelumnya. Jadi mungkin ini bakal 1 jam lebih, mungkin karena ini 36 halaman kalian tahu. Kalian yang nggak simak ini sampai habis rugi kalian, nggak tamat kalian KHW aku. Tapi bentar dulu nih, aku pengen nyampein informasi menarik buat kalian yang lagi sumringah kali gegara THR udah turun ya kan. Karena sekarang Bukalapak lagi ada promo bobol berkah Ramadan diskon sampai 90%. Ini adalah promo yang menarik dan gak boleh kalian tinggalin, yaitu promo bobol gercep THR Wak. Periodenya berlaku mulai dari 18 April sampai 27 April besok. Ada banyak kali barang yang promonya mantap-mantap Wak. Ada handphone Samsung Galaxy, ada handphone Xiaomi Redmi, Realme, Vivo, speaker Sony, oven listrik Denpo, mixer Cosmos, vacuum cleaner Xiaomi Derma, dan yang paling aku incar kali digital kamera Sony. Dan barang-barang yang udah aku sebutkan tadi kalian bisa dapetin potongan sampai 1,7 juta. 1,7 juta rupiah potongannya, banyak kali ya kan. Nah pas kali kan baru dapat THR kalian. Ada banyak barang-barang yang kalian inginkan dan pas pula di Bukalapak lagi promo besar-besaran. Jadi tunggu apa lagi, langsung download aplikasi Bukalapak sekarang. Jangan sampai ketinggalan dari promo-promo menarik di Ramadan ini Wak ya. Dan buat kalian yang pengen tahu informasi lebih lanjut, tinggal langsung klik aja link yang ada di description box di bawah. Jangan ketinggalan ya Wak ya. Thank you Bukalapak. Nah sekarang baru kita masuk ke kisah epic yang udah kalian tunggu berbulan-bulan ini ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku namanya Dinda. Halo Dinda. Nah kisah ini terjadi pada tahun 2015 lalu Wak, dimana saat itu Dinda ini bekerja di sebuah CV. Kita sebut aja namanya CVN Wak ya, yang lokasinya terletak di sebuah kota di Jawa Tengah. Nah gambaran sedikit aja nih si Dinda ngasih soalnya. Jadi menurut informasi dari Dinda Wak, CVN ini merupakan anak perusahaannya dari sebuah perseroan terbuka yang kita sebut aja namanya PTL, yang memang bergerak di bidang ekspor impor. Nah CVN ini sendiri merupakan kayak kantor cabangnya yang berfungsi sebagai bagian perizinannya PTL. Kantor PTL ini terletak di tengah kota, sementara si CVN ini, kantornya si Dinda ini, baru saja dipindah ke sisi timur kota yang memang dekat sama pelabuhan. Dan Dinda bekerja di CVN ini bersama 13 teman lainnya. Ini yang memang harus aku sebut namanya nih Wak ya, karena semua orang ini memang mengalami hal mistis juga. Dan mereka minta udah sebutin aja sekalian biar kita nostalgia pengalaman horor kita di kantor itu. Nah kalian ingat ini nama-namanya. Yang pertama ada Dinda, kedua Arina. Arina ini kakak kandungnya Dinda. Terus ada Willy, Tommy, Kenny, Albert, Evan, Victor, Sean, Troy, Mario, Riano, Isto, dan Tius. Jadi 14 orang termasuk Dinda. Nah Isto sama Tius yang terakhir berdua tadi Wak, itu kakak beradik kandung dan merupakan anak dari ownernya PTL, yaitu Pak Ben namanya. Jadi orang ini ceritanya segeng gitu loh Wak ya. Terus semuanya kerja di anak perusahaan bapaknya kawannya, yaitu si Isto sama Tius tadi, Om Ben. Nah kantornya si VN ini Wak berbentuk rumah mewah jadul ala-ala tahun 70-an 90-an gitu Wak. Kalau misalnya kalian nonton Warkop DKI atau cerita-cerita Nika Ardila zaman dulu kayak gitulah kurang lebih tipe-tipe rumahnya. Kan besar-besar, bagus-bagus itu kan. Nah kayak gitu rumah mereka, kantor mereka. Seluruh lantai itu bahkan dapurnya pun serba marmer Wak, bayangkan. Dan rumah ini dibeli oleh Pak Ben untuk dijadikan kantor dan memang direnovasi. Renovasi memang dilakukan dikit Wak, tapi tidak banyak merubah struktur dari si rumah itu. Jadi bukan yang dari rumah terus dibuat kayak berbentuk full bentuk kantor gitu, enggak juga. Cuma ditambahin sedikit bagian-bagian yang memang dijadikan kayak ruang kerja mereka dengan pembatas kayak pintu kaca gitu aja, simple aja. Sengaja memang masih dibiarkan kayak bentuk rumah Wak, lengkap dengan 2 kamar tidur, ada dapurnya, ada ruang makannya, ada ruang tamunya, bahkan ada ruang TV di situ. Jadi memang dipersiapkan
dipersiapkan sama si bosnya ini in case mereka itu perlu kayak lembur atau bahkan nginap di kantor kalau memang pekerjaan lagi numpuk-numpuknya ya. Dan rumah lain di sekitaran si kantor itu pun lumayan berjarak antara satu dengan lain-lainnya. Dan rata-rata juga dijadikan untuk kantor juga karena lokasinya ini dekat dengan pelabuhan. Sama kayak kantor-kantor tiketing, kantor pos, jasa kurir, dan lain-lain sebagainya lah. Jadi memang daerah kantornya si Dinda ini emang ramenya dari pagi sampai sore aja, Wak. Ya, nah jadi kita mulai ini cerita horornya ya. Cerita pertama kali dimulai waktu hari pertama kantor beroperasi, Wak. FYI, habit kerja mereka ber-14 ini memang bisa dibilang cukup santai. Jadi bukan yang kaku kayak biasa orang kantoran gitu, enggak juga, Wak. Jadi yang penting prinsipnya semua tanggung jawab kalian selesai, mau main-main lah habis itu gitu. Nah pagi itu di hari pertama nih kantor beroperasi ya, pagi itu sekitar jam 9 pagi si Dinda, Arina kakaknya sama Willy udah datang duluan nih di kantor. Nah Bang Willy nih bahkan udah siap-siap bawa pakaian ganti, Wak, karena dia yakin aku lembur nih malam ini. Nah karena memang masih sepi, mereka bertiga nih ya nonton TV lah dulu. Dan gak lama kemudian si Willy ini gerak mau ke dapur mau bikin kopi. Kalian mau nggak kopi? Arina, Dinda katanya mau lah bang. Katanya pergilah ini Willy ke kantor, ke dapur. Nah datang setelah bikin kopi, Willy ini muncul ke depan ruang TV sambil tutup pintu. Apa sih tutup pintu? Tutup hidung ulang. Pokoknya Willy ini datang bawa kopi dari dapur ke ruang TV sambil tutup hidung. Terus mukanya keheranan. Bu apa nih? Kali ya, kayak mau bangkai gak sih, Wak? Katanya nanya sama orang berdua itu. Bingung Dinda sama Arina, Wak, karena mereka ngerasa gak ada bau apa-apa, Bang. Wangi-wangi aja, sininya mana bau bangkai? Ada loh tadi bau bangkai waktu aku ke dapur, memang ku cium. Aku pikir ya bau bangkai binatang mungkin. Tapi kok aku ke ruang TV sejauh ini jaraknya masih kecium juga ya, we? Nggak ada, Bang, nggak ada bau. Bau ini nggak kecium kalian. Nah karena si Willy ini yakin kali kalau itu ada bau bangkai, wah akhirnya Dinda sama Arina ini pun ikutlah ngecek ke dapur. Tapi pas sampai di dapur orang-orang ini nggak nyium apa-apa. Dan di waktu yang bersamaan nyampe di dapur itu bau bangkai yang dicium sama Willy itu pun hilang. Kan kecium nih, kan ada nih wah waktu nyampe dapur. Kok nggak ada lagi baunya? Nah kan bang gue bilang emang nggak ada bau kok. Tadi ada loh padahal. Entahlah kata gitu. Ya udahlah nggak dihiraukan lagi tuh hal itu sama mereka, balik lagi ke ruang TV ngopi ya kan. Nah nggak lama setelah itu kawan-kawan mereka yang lainnya datang nih. Nah ternyata nih kalian ingat 3 orang ini ya, si Kenny, Tommy sama Victor juga berencana untuk menginap ke kantor malam itu, Wak, karena ada pekerjaan yang harus mereka lakukan di pelabuhan sampai malam hari. Jadi bertiga ini pun ikut nginap. Dah semua datang kerjalah kan. Nah hari pertama mencoba suasana kantor baru belum ada yang terlalu aneh memang, Wak, ya, selain tadi bau bangkai yang dicium sama Bang Willy itu aja. Sampai akhirnya lagi asik-asik kerja terdengar geluduk petir. Terus tiba-tiba hujan deras, hujan sepanjang hari sampai jam 3 sore. Kantor mereka selesai sampai jam 4. Dan saat itu memang awal-awal bulan Februari, Wak, dimana lagi sering-seringnya hujan gitu nggak berhenti. Bahkan sampai semalaman gitu dan sering banjir di sana waktu itu. Nah pas sudah masuk jam 4 sore karena memang udah masih hujan deras sekali, Wak, mereka nggak bisa balik lah, semua orang pada pakai motor. Padahal semua udah pengen kali pulang, Wak, karena nggak tahu kenapa nih hari itu badan mereka tuh rasa capek kali. Kayak pengen langsung balik ke rumah buat tidur gitu loh. Berasa lebih capek gitu loh, Wak, dari biasanya mereka semuanya. Tapi karena hujan gak berhenti-berhenti, mereka ini pun udah capek kebelet pengen tidur kali ya kan. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk tidur di kantor. Dinda, Arina pun juga tidur di kantor. Rame-rame. Waktu itu memang Dinda sama Arina sempat ragu nih buat nginep, Kak. Balik aja lah kita yuk. Keluar dari rumah kok malah kita tidur di sini. Tapi kondisi jalan banjir, Dek. Masih hujan badai pula di luar, mau naik apa kau? Gak mungkin kita naik motor, campak nanti. Pakai mobil aja, Kak. Mobil apa kantor? Kalau nanti kita pakai mobil kantor pun ada resikonya, bisa mogok di jalan orang banjir. Ayo udahlah kita nginap sini aja lah. Itulah aku bilang. Udah nginap sini aja. Dah nginap lah itu di rame-rame. Nah dia kenapa nginap lah itu rame-rame di kantor? Ya nginap lah di rame-rame kantor. Terlalu excited aku tuh. Udah ulang. Nggak usah ulang kayak gitu lah. Pokoknya akhirnya memutuskan mereka untuk rame-rame nginap di kantor ya. Nah tadi siapa 3 orang yang mau ada pekerjaan malam? Kenny, Tommy, sama Victor kan? Kan mereka memang ada kerjaan malam untuk pergi ke pelabuhan. Tapi karena memang genangan banjir di sana cukup tinggi, Wak, akhirnya mereka mintalah pihak pelabuhan untuk menjemput mereka ke kantor menggunakan semacam mobil truk pick up besar gitu loh, Wak, milik pelabuhan. Nah dijemput lah gitu kan mereka. Nah singkat cerita, Kenny, Tommy, sama Victor udah berangkat tuh ya ke pelabuhan ya. Nah orang-orang yang tinggal di kantor pun sibuk, Wak, dengan kegiatan masing-masing. Si Dinda bawa laptopnya ke ayunan di halaman belakang kantor. Mario, Riano bawa laptop ke depan TV. Willy dan Sean kerja di meja kerja mereka.
Albert sama si Epan lagi tidur nih di kamar belakang karena kecapean setelah balik tugas harian dari Kabupaten J. Sementara Troy sama Arina, kakaknya Dinda itu lagi masak untuk makan malam mereka di dapur. Dan ini Isto sama Tius, anak owner tadi, sedang menyiapkan dokumen-dokumen untuk bisa diserahkan ke Bea Cukai di ruang rapat yang tadinya memang gudang, kan habis itu direnov dikasih kaca gitu loh. Disitulah mereka duduk. Jadi jarak orang-orang ini kerjanya masing-masing lumayan jauh kok ya. Pencar gitulah pokoknya. Bangunan kantor pun mau luas sekali katanya. Bisa terbayang kalian ya? Nah balik lagi, jadi kan si Dinda tadi di mana? Duduk-duduk di ayunan halaman rumah belakang. Lagi enak-enak main laptop, wah tiba-tiba kakinya hangat. Hangat. Padahal waktu itu lagi ngapain? Lagi hujan, badai. Kan lagi dingin itu kan. Cuma kaki aku kok kayak kerasa hangat kali ini. Dan lama-lama kayak panas gitu wah, kayak pakai balsem kebanyakan. Akhirnya karena panik teriaklah si Dinda ini, apa nih kok panas katanya. Nah gegara dia berteriak, kawan-kawannya pun datanglah ke halaman belakang semua untuk ngecek si Dinda ini kenapa teriak-teriak kan. Nah waktu itu Arina kakaknya, dia yang paling panik nanya, Dinda kok kenapa nih bikin orang panik aja. Ngapa kau? Nah anehnya waktu mereka semua pada datang, kaki Dinda ini kembali terasa normal lagi. Ih kak tadi memang panas sekali nih kaki aku, kayak ada balsem banyak kali. Makanya aku terkejut, aku teriak. Kau nih bikin panik orang aja. Ya macam mana memang betul kerasa kayak gitu kok. Berdebat ini si adik-beradik ini wak. Soalnya Kak Arina ini kesal kali, adik udah bikin orang satu kantor tuh panik ya kan. Nah datang si Isto, udahlah weh, kalian itu aja pun diributkan, masuk udahlah. Kok capek itu Dinda, makanya kok kerasa entah aneh-aneh, masuk. Istirahat lagi kok, gitu. Dan akhirnya orang-orang ini pun semua kembali lah masuk ke dalam kantor. Pas pula kebetulan waktu itu Troy sama Kak Arina ini udah selesai masak wak. Jadi mereka pun langsung lah semua pada kumpul buat makan gitu kan. Dan mereka nggak lupa juga untuk menyisakan lauk untuk 3 kawannya yang memang masih di pelabuhan tadi itu loh. Dan disisain buat mereka bertiga. Dah disisain. Nah singkat cerita lagi, setelah selesai makan mereka pun berkumpul lah di ruang TV nih untuk istirahat. Jadi wah informasi dikit aja ya, antar ruangan dalam kantor mereka ini memang ada sekat-sekat dindingnya, tapi dindingnya tuh nggak full sampai atas gitu loh, enggak. Jadi kayak setengah gitu mah. Jadi kalau memang ada orang yang lewat mereka masih bisa lihat. Ya, dan waktu mereka lagi asik-asik nonton kan tiba-tiba kalender di belakang mejanya Albert sama Willy itu jatuh. Jatuh lek. Padahal kalender tuh katanya berbahan doff gitu wak, yang kuat kan biasanya, dan saat itu nggak ada angin, dalam ruangan kok. Tapi ya udahlah, memang namanya orang tuh udah kecapean juga, habis makan pula ya kan, ngantuk itu. Jadi Albert aja yang datang ke sana dibetulin lah itu kalendernya tanpa mikir macam-macam ini. Nah udah selesai nonton balik berpencar lagi orang-orang nih wak, sibuk masing-masing. Karena setiap hari Sabtu sama Minggu CVN ini libur wak. Beberapa dari mereka itu udah ada yang santai, udah ada istirahat, dan beberapa lainnya memang masih ada yang melanjutkan pekerjaan. Waktu itu Willy yang bekerja sebagai akuntan kantor balik lagi nih duduk depan laptopnya. Riano sama Mario juga tiba-tiba dapat telepon dari Tommy yang ada di pelabuhan untuk menyiapkan transportasi dan juga gudang untuk bongkar muat angkut barang. Nah si Troy ceritanya waktu itu mau ngerokok di halaman belakang kantor sambil menikmati hujan lah ceritanya. Dah pergi dia ke belakang rokok. Nah dari luar itu dia udah ngedengar kok ada suara orang ngobrol ya gitu kan, rame gitu dalam kantor. Pikirnya waktu itu, oh si Kenny, Tommy sama Victor udah balik ini. Gak lama setelah itu betul aja memang Wak Kenny pun keluar nyamperin si Troy ke halaman belakang itu. Wak udah balik kau? Udah kata Kenny kan. Aku mau ikutan ngerokok lah kata Kenny. Dah lah ngerokok mereka berdua ngobrol-ngobrol santai nih. Habis itu Troy ngingetin Wak makan Wak, tadi udah disisain sama anak-anak aja tuh, pergi si Tommy Victor juga aja makan katanya. Makan aku dulu. Iya bentar dulu habisin sebatang ini dulu kata dia. Dah ada selesai ngerokok, Kenny pun masuk lah, dia bilang Wak aku makan dulu ya. Makan kok sana makan aku dikit lagi nih habis rokok aku. Masuk si Kenny. Nah nggak lama setelah itu selesai si Troy ini ngerokok kan, masuk dia ke dalam kantor. Nah pas si Troy ini masuk dia nanya ke Riano, Willy sama Mario yang memang lagi kerja, weh Kenny mana? Riano jawab sama bingung, di pelabuhan lah, mana lagi? Hah? Pelabuhan? Gak usah bercanda, kalian jelas-jelas tadi dia ngerokok sama aku di belakang. Pun dia bilang mau makan, kok gak ada dia di dapur. Willy ngomong bercanda kau. Kalau mereka balik pasti kami tengok, pasti juga kami suruh dia makan. Nggak ada kok dia. Riano pun saat itu memperkuat lagi kalimat Willy. Dia bilang dari tadi di ruang makan ini nggak ada siapa-siapa, Troy. Kau nih ketiduran mungkin, kau tadi di halaman belakang sempat mimpi kau memang ngerokok sama si Kenny. Nah Troy memang agak bingung sama kesal juga kan. Dia tetap nggak terima. Wah jelas-jelas kok tadi aku ngerokok sama Kenny di belakang. Nggak mungkin aku salah. Kalian aja tuh tadi fokus kali kerjanya, nggak nampak kawan kalian balik, bukan kalian suruh kawan kalian makan. Nggak ada loh, Troy. Gimana bisa si Kenny itu balik sendiri? Akses jalan lagi banjir, pick up pelabuhan juga nggak bisa sembarangan Menko keluarkan aja. Harus pakai supir pelabuhan juga. Gimana orang itu bisa balik? Kau. Nah akhirnya untuk menutup perdebatan itu, mereka pun memutuskan, cari.
Aku yakin tadi ada Kenny kok. Udah lah, akhirnya mereka pergi lah itu ke ruang makan kan buat ngecek. Dan pas mereka sampai ruang makannya memang gak ada siapa-siapa, gak ada Kenny di situ. Terus pas pula Bang Willy lagi ngecek BBM-nya. Dulu masih zaman BBM, Wak. Ternyata si Kenny baru aja ngirim video bongkar muat di atas kapal di grup kantor. Ini kau tengok nih, kau tengok. Kenny masih di pelabuhan. Baru aja dikirim video nih, kau tengoknya. Kalaupun tadi Kenny itu sempat balik, mana bisa cepat kali bisa balik lagi di pelabuhan. Terus ikut naik lihat-lihat bongkaran kapal. Ngaco, kau tengok tuh, ha. Dia tuh ditengok sama si Troy. Iya Pulut. Kok dia ada di sini? Tadi aku tengok siapa tuh? Dia lagi di sini ya? Baru ya? Bingung juga si Troy ini kan? Nah terus nih Wak ya, yang bikin makin anehnya lagi. Waktu mereka semua ngecek makanan di meja makan. Makanan 3-3 buat kawannya itu. Makanan itu udah habis. Udah habis, kayak udah ada yang makan gitu ha. Waktu itu Mario, Willy sama Riano ini yang sahabat-sahabat habis berdebat tadi ikutan bingung juga. Kok habis? Karena mereka yakin kali akses pintu utama, pintu halaman tempat siapa Troy itu ngerokok dan dapur itu pasti bisa kelihatan dari ruang kerjanya mereka, Wak, kalau memang ada orang yang lewat. Karena semua pintu itu terbuat dari kaca. Dan dari tadi mereka pun nggak melihat siapapun yang lewat di situ. Pas mereka ngecek ke kawan-kawan mereka yang lain, kawan-kawan lainnya pun malah lagi ada yang istirahat depan TV, bahkan ada yang tidur ya kan. Jadi siapa yang makan lauknya orang bertiga ini? Matilah, macam mana mereka balik gak ada makanan. Jadi waktu itu terbuktilah memang Wak, bahwa si Kenny ini belum balik. Kenny masih berada di pelabuhan. Ya, siapa yang ditengok sama si Troy, siapa yang ngobrol sama si Troy, siapa yang ngerokok sama si Troy, entah. Gak tahu. Itu baru hari pertama mereka bekerja di sana malamnya. Masih ada, pasti masih ada. Nah terus Wak, karena waktu itu mereka ini masih kebingungan kali, mereka pun sempatlah debat tentang sosoknya si Kenny yang Troy lihat itu kan. Pas lagi debat kayak gitu tiba-tiba mereka dengar ada suara orang jatuh. Puk gitu kan. Ada efek ya, maaf. Pokoknya ada orang jatuh. Dicari punya cari, ternyata mereka ngelihat kawan mereka si Sean udah kejatuh gitu ada depan kamar mandi. Larilah mereka semua nolong Sean. Woi Sen, kenapa kau? Kalian tahu si Sean jawab apa? Aduh, dia bilang gini Wak. Tadi Wak, pas aku keluar kamar mandi, aku kayak nginjak muka orang. Nginjak muka orang. Tercengang kalian kan? Sama orang ini pun tercengang semua lah. Kayak mana caranya bisa ada muka orang di depan kamar mandi, tergeletak di lantai pula. Macam mana tak terinjak? Berdebat lagi lah mereka ini kan. Karena ya itu, Willy gak percaya sama apa yang dibilang Sean. Masa iya kau? Tapi Sean waktu itu sama juga kayak Troy tadi, kebetulan Wak. Betul-betul muka orang tahu aku. Nah Riano yang udah mulai ngerasa aneh pun tetap mencoba tenang dan menenangkan kawan-kawannya juga. Udah Wak, udah. Mungkin memang lagi pada capek kita ini semua, jadi kayak keganggu gitu. Atau memang jangan-jangan yang di sini mau kenalan aja sama kita. Udah ya, udah cukup, nggak usah diperpanjang lagi. Kita sama-sama capek ini, ya kan? Istirahat, dadah, bubar. Dan malam itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak terlalu menghiraukan gangguan-gangguan kecil itu. Nggak kecil ini, apa Dinda nggak kecil. Kau bayangkan kau ketemu sama orang merokok lama-lama kau sama dia, terus sudahnya kau keluar kamar mandi kau terpijak muka orang. Tapi menurut laki-laki itu sebuah ini gangguan-gangguan kecil. Nah sebelum aku lanjut ke ceritanya lagi Wak, jadi kata Dinda sebenarnya di antara mereka ini si Albert salah satu teman itu memang bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Tapi karena malam itu Albert lagi tepar kali gara-gara kecapean kan, Albert pun baru cerita keesokan harinya setelah mereka ini udah pulang ke rumah masing-masing. Nah waktu itu Albert ini bilang ke si Evan, Sean sama Riano bahwa Wak, memang ada yang gak beres di kantor itu. Rumah orang bertiga ini berdekatan memang Wak. Jadi mereka ngumpul gitu lah pas minggu pula ya kan. Emang gak beres Wak rumah tuh. Masa iya Wak? Iya. Jadi waktu itu Albert ini ceritalah bahwa di malam itu dia sempat terbangun dan dia melihat ada sesosok berambut panjang memakai jubah merah. Tingginya seatap rumah. Tinggi. Dan rambutnya panjang menjuntai ke lantai sampai ke halaman belakang. Nah sosok itu memperhatikan mereka semua yang sedang tertidur. Dan setelah selesai si Albert ini cerita sama Evan, Sean sama Riano, dia bilang tutup mulut kalian semua ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Nanti aja. Ya, jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Karena aku gak enak sama Tio sama Isto. Dia kan anak yang owner dia kan. Jadi macam bosnya mereka lah gitu. Ya, jangan bilang-bilang dulu Wak ya. Gak enak aku. Iya Wak, iya. Iya, kami gak bilang. Tapi seram ya Ben.
Ini kan cowok ya. Seram ya tapi bro. Ya tapi aku jangan bilang-bilang siapa-siapa. Oke siap. Seram ya. Aduh bercanda. Ya gitu. Dan ternyata si Albert ini yang memang IndiHome, dia pun sudah melihat ada sesuatu yang gak beres di kantor itu. Kita lanjut lagi. Nah singkat cerita weekend pun selesai dan hari sudah masuk Senin lagi. Dan hari itu ternyata mereka harus lembur lagi karena memang lagi padat kali lagi tuh kerjaan mereka. Nah hari itu yang kebagian jadwal untuk check up pelabuhan adalah Willy, Isto sama Albert. Dan yang standby di kantor tuh cuma Dinda, Arina sama si Tius. Yang lainnya ada yang ke kantor pusat, ke Bea Cukai dan belanja kebutuhan kantor. Ini masih pagi nih ya kawan, belum malam. Nah di kantor Dinda, Arina sama Tius tuh ya lagi kerja sambil ngobrol-ngobrol santai kayak biasanya lah. Nah pas lagi kerja ini tiba-tiba mati lampu. Akhirnya mereka semua pun yang terpaksa berhenti bekerja karena laptopnya semua pada lowbat juga. Dan Tius waktu itu memilih untuk duduk-duduk sambil merokok di halaman belakang. Sedangkan Dinda sama Kak Arina ini lagi selonjoran gitu di ruang TV. Sampai Kak Arina tertidur. Nah waktu Dinda ini lagi asik-asik main handphone sayup-sayup dia dengar ada suara gamelan. Kan? Ada suara gamelan. Dia keluarlah ini ke belakang nih untuk nyari sumber suaranya. Waktu itu dia mikir si Tius nih lagi nyetel lagu gamelan ini. Tapi ternyata waktu ditengok Tius lagi main game. Dan waktu dia nengok kawannya gak ada lagi tuh suara gamelan sama sekali Karena masih penasaran Dinda ini lanjutlah lagi nyari mana nih tadi aku dengar ada suara gamelan. Dia carilah itu ke sekeliling kantor kan. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah telur berwarna putih besar sebesar ukuran tangan dia ngegelinding dari dalam kamar mandi, ngegelinding ke arah dia. Apa itu? Telur. Dinda waktu itu mau manggil si Arina, kan dia heboh orangnya kan, mau manggil kakak ya, tapi takut nanti heboh lagi dimarahin lagi. Dia lagi tidur pula lagi, kemarin dia lagi masak, dia ngamuk bukan main lagi sama aku ya kan. Biarlah, nggak mau lah aku bangunkan kakak. Bangunkan nggak ya? Nggak usah lah lagi, takut dia. Mau panggil Tius lagi asik main game. Kalian tahu kan lagi main digangguin gimana. Akhirnya dengan segala rasa penasarannya ini diambil lah sama sama Dinda telur tuh kan. Nah di sini ada lagi yang lebih aneh Anehnya tuh pas si Dinda megang telur itu, tiba-tiba aja telurnya tuh kayak gerak-gerak gitu loh kayak gerak-gerak. Karena kaget si Dinda pun ngerefleks, apa nih gitu, jatuh telurnya, pecah telur itu Namanya telurnya pecah lah kalau jatuh kan. Pas pecah ini kalian tahu apa isinya? Tahu kalian apa isinya? Ayam nat bukan, bebek nat bukan. Isinya kelabang kelabang besar-besar kali kelabang. Tahu kalian kelabang kan? Kelabang pecah, kelabang besar-besar keluar. Waktu nengok itu apa nggak meloncat berlari si Dinda, teriaklah dia lari. Ada kelabang, kata ada kelabang Nah mendengar teriakan si Dinda, Tius sama Arina pun langsung terkejut, langsung nyamperin Dinda. Kok ngapain lagi ini? Ada kelabang gak? Tadi gak ada kelabang. Dibawa sama mereka pembasmi serangga kan. Bawa pembasmi serangga, si Tius bawa sapu. Pergilah lari ke arah siapa ini kamar mandi. Tapi anehnya pas mereka cari di mana kelabang-kelabang itu, tiba-tiba aja kelabang-kelabang itu udah hilang Udah hilang, gak ada satupun. Dan anehnya lagi, cangkang telur yang pecah tadi pun ikut hilang. Hilang. Isinya, cangkangnya hilang Enggak mungkin, aku enggak bodoh, aku enggak salah. Betulan tadi ada ya, karena memang penasaran juga ini si kakak ini kan, takut juga kalau kelabang berkeliaran, mereka lagi kerja diganggu kelabang. Akhirnya mereka celah itu ke kamar mandi, disemprot lah semua pembasmi kan, sampai ke ruangan tuh cari-cari kelabang enggak ada. Nah setelah itu ya udahlah, mereka berusaha, ya udahlah dek, kalaupun memang tadi mungkin kelabang dia udah bawa itu, mungkin cangkangnya rame-rame. Untung gak marah ke Arina, aku udah takut dimarahin sama adik ya kan. Dah dilupakan lah lagi tuh kan yang penting udah lihat ada telur ya sayang, telur isinya kelabang. Dan pikir segenggam tangannya si Arina lumayan besar loh, lebih besar lagi daripada telur ayam. Dah tuh dilupakan lagi urusan tadi kan. Ini masih pagi-pagi loh katakanlah siang, yang penting masih jam kerja. Nah gak lama setelah itu Victor sama Mario baru balik nih ke kantor setelah dia beli peralatan kantor tadi kan. Waktu itu masih mati lampu Jadi Dinda, Arina sama Tius pun ngebantu-bantu Victor lah sama Mario buat bisa ngeberesin peralatan kantor itu. Nah pas lagi ngeberesin peralatan kantor itu Mario ini ke dapur bentar memang mau minum. Pas inilah terjadi hal yang janggal lagi, tapi ada hubungannya dengan yang tadi. Kalian tahu waktu itu Mario ketindihan. Ya kan ketindihan orang biasanya waktu ngapain sih, lagi tidur.
atau lagi setengah sadar gitu kan. Tapi ini bedanya Mario ketindihan dalam posisi berdiri ketindihan. Tiba-tiba aja Mario tuh berhenti berjalan, wah, seperti ada yang nahan dia tuh loh. Dia nggak bisa bergerak, apalagi berteriak, nggak bisa. Dan waktu itu Mario ngelihat ada sosok laki-laki bertaring, dia pakai kafan putih, penuh darah kali mukanya, dan ada banyak kelabang berputar-putar di atas kepalanya. Kelabang ada di atas kepalanya. Berdiri depan dia sosoknya, Nat, atau dia di belakang, Nat, atau di mana, Wak? Enggak, bukan. Si sosok itu mendekat ke arah si Mario, terus diputarinya badan Mario. Ini badan Mario diputar ya, dia dekat nih. Putar. Diputarinnya badan Mario. Mario waktu itu entah saking syoknya pakai gimana ya, Wak ya. Dia justru nggak bisa nutup matanya, nggak bisa. Ya terpaksa lah dia tengok wajah sosok itu putar-putar di badan dia. Dan pas lagi ngelihat muka sosok itu, tiba-tiba aja sosok itu kayak wah berteriak gitu loh. Barulah waktu itu Mario ini langsung terjatuh dan langsung teriak manggil kawan-kawannya. Kawan-kawan ini jelas panik lah tengok Mario loh yang teriak. Mereka pun langsung lari nyamperin si Mario itu, udah kumpul semuanya. Barulah situ Mario bilang, wah tadi ada ini yang muter-muterin aku gak bisa jalan, aku kayak ketindihan sampai berdiri. Kayak gitu diceritain semua sama Mario kan. Ih masa iya Wak, masa iya. Tapi mungkin kan aku kecapean kali ini Wak ya. Kata si Mario dia masih sempat positive thinking itu Wak. Iya nih gara-gara aku capek mungkin makanya apa aku nengok hantu. Tapi Wak mendengar sosok yang diceritakan Mario itu dipenuhi kelabang. Disitulah kawan yang bertiga tadi siapa Diana, Arina sama Tius langsung teringat tuh. Dan mereka jadi penasaran. Apa ada hubungannya ya dengan telur kelabang yang Dinda lihat tadi. Telur kelabang yang menggelinding dan menetas tadi tuh Tadi aku tadi bilangnya apa kan? Telur kelabang kan? Telur kelabang menetas kan? Iya. Iya weh, tadi kan kau bilang kelabang kan? Jangan-jangan Wak, jangan-jangan dah tuh. Penasaran jangan-jangan ini nih. Jangan-jangan itu punyanya sosok yang tadi sama Mario. Mario belum tahu apa-apa nih soal telur menggelinding belum. Tapi mereka pun gak mau bercerita sama si Mario pada saat itu. Mereka semua memutuskan untuk positive thinking aja dan gak mikirin lagi lebih jauh tentang sosok yang dilihat sama si Mario. Ini masih siang ini Wak, masih siang kalian ketindihan, berputar-putar, wah langsung kalian jatuh. Nah terus gak lama setelah itu listrik kantor pun nyala lagi. Orang-orang ini pun berkumpul kembali lah di ruang kantor. Terus gak lama kemudian telepon kantor ini berdering, diangkat sama si Tius. Ya, ternyata yang nelpon Tommy. Iya kenapa Tom? Nah Arina yang sempat dengar Tius ini ngomong kayak gitu bingung dia. Karena apa? Karena waktu itu Arina juga lagi teleponan sama Tommy. Iya gitu Tom. Kenapa Tom? Kan dia lagi ngomong sama aku ini si Tommy. Nah karena bingung si Arina ini nanya lah sama Tius kan. Tommy tuh. Ya. Apa Tom? Bantu apa? Lagi butuh bantuan dia. Tuh bentar Arina. Nah detik ini juga lah Arina langsung nanya ke Tommy. Woi Tom, kok nelpon Tius? Gimana caranya? Katakan aku lagi nelpon kau, kata Tommy. Bingung gak kalian? Kok bisa-bisanya ada dua Tommy yang menelpon di waktu yang bersamaan? Ini loh si Tommy lagi nelpon sama aku. Kok telepon sama Tommy mana? Nah waktu dengar itu si Tius pun, Tommy itu? Nah ini Tommy. Tom, halo? Nah waktu itu yang awalnya si Tommy-nya si Tius ini lagi minta bantuan, tiba-tiba dia diam Wak. Diam, gak ada suara. Suasana pun berubah jadi hening semua nih. Kan heboh satu kantor tuh kan. Lalu tiba-tiba si Tommy yang nelpon si Tius ini mulai kayak ngegerutu gak jelas gitu loh Wak. Gitu. Nah Tius waktu itu kadang ngerasa udah gak beres ini. Tommy itu kan, berarti ini bukan siapa nih. Dimatikannya, ditutupnya telepon itu Wak. Tapi yang anehnya, kalian tahu? Tadi terakhir si Tommy palsu tuh ngapain ngegerutu kan? Waktu si Tius matikan tutup teleponnya itu, suara gerutu itu masih terdengar jelas di telinga Tius. Masih terdengar jelas. Padahal si Tius jelas udah ngelepas gagang teleponnya dari telinga dia, udah ditaruh ke tempatnya. Panik si Tius, kok masih ada suaranya? Kok masih ada ini suaranya di sini? Halo, halo. Enggak, bukan gitu. Kok masih ada suaranya. Dan ternyata Wak, bukan si Tius saja yang ngedengaran gerutuan itu. Bukan, semua orang yang ada di kantor itu juga dengar suara gerutu itu. Bayangkan sama kalian, terdengar kan? Kok ada nih suaranya? Kok masih ada? Arina, Dinda, siapa lagi? Siapa tadi si Troy?
Willy, semua dengar ada yang ngegerutu di telinga mereka. Spontan Mario waktu, woi, jangan pada ganggu di sini ya. Marahlah dia. Semuanya dengar, Wak. Semuanya dengar. Apa nggak berpanikan orang itu? Barulah setelah si Mario marah itu kan, suara itu pun hilang. Bayangkan sama kalian. Apa nggak horor kali ini gue bilang. Mereka yang ada sepanjang jam kantor itu, sepanjang hari baca doa yang nggak putus. Takut. Ini kejadiannya kapan? Siang, Wak. Tapi sisi lain mereka udah kayak ngerasa aman juga tuh setelah dimarahin sama Mario kan tenang. Siapa tahu memang dia udah nggak mau ganggu lagi gitu kan. Dan itu aku nggak tahu tuh itu tadi gangguan keberapa ya. Masih ada lagi, Wak ya, masih ada lagi. Nah singkat cerita, Wak, keesokan harinya kebetulan semuanya pada stay di kantornya. Jadi memang gak ada yang perlu kerja keluar kantor lah gitu. Siang itu saat mereka kerja di meja masing-masing, entah kenapa bulu kuduknya si Dinda ini merinding nih kan. Posisinya waktu itu Dinda duduk di pojok dekat rak-rak arsip, Wak, yang berdiri di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya ada Mas Tommy kan. Tiba-tiba telinganya si Dinda ini berdenging gitu. Dan tidak lama kemudian helai rambut dekat telinga kita ini kan ada helai rambut kan. Nah helai rambutnya si Dinda ini kayak ada yang jambak, Wak, dijambak. Gitu kan sakit bagian sini kan. Itu jambak. Kaget bola dia. Katanya. Teman-temannya pun ikutan kaget nengok si Dinda kaget. Kenapa, Wak? Kata. Ada yang jambak ini aku, rambut aku di sini ya. Waktu itu yang ada kawan-kawannya bukan nenangin si Dinda, malah ketawa ngeledekin si Dinda, Wak. Alah kau tuh ada-ada, jangan ngasih ngantuk gitu. Makanya kau jadi kurang fokus. Gak ada tuh doh. Yo, Wak ya. Bisa-bisa ya si Dinda nih. Kau suruh dulu tuyul kau tuh istirahat dulu, katanya digoda-godain kayak gitu, Wak. Padahal waktu itu Dinda masih kayak ketar-ketir gitu sebenarnya. Tapi ngeliat orang-orang kawan-kawannya pada bercanda, ya udah si Dinda pun coba dilupain aja kejadian barusan itu. Tapi padahal ekstrim juga loh kalau bagian sini yang dicabut, dijambak. Dinda pun nyoba lagi lah buat fokus kerja lagi. Nah pas dia lagi nyoba fokus lagi ini, Wak, tiba-tiba Dinda terasa seperti ada orang yang niup telinganya. Karena kaget, Dinda ini penasaran lah, dia mau nengok ke arah rak-rak arsip di sebelah kirinya. Gitu kan, aduh gitu. Apa tuh? Mau tengok tapi nggak berani. Jadinya si Dinda ini cuma ngelirik pakai ekor matanya. Apa itu? Apa itu? Kalian tahu dia nengok apa? Ini serem sih. Dinda ngelihat ada sosok hitam. Kurus, Wak, badannya kayak tiang listrik kurus ya. Tapi ada rambutnya, ada. Sosok ini sedang memperhatikan Dinda. Dan tiba-tiba sosok itu membungkukkan badannya dan mengayunkan tangannya ke depan dan ke belakang. Jadi gini ya, kalian tengok ya. Gitu ya. Aduh. Gak sampai di situ aja kan, dia nampak dari ujung ekor terus tiba-tiba kenapa kau mendekat? Dia tiba-tiba gini, dia mendekat. Gitu kan, dekat dia kan. Gara-gara si Dinda udah gak tahan kali ditengoknya ke sosok itu, Wak. Dan tiba-tiba betul aja sosok itu depan dia dibuka mulutnya. Kayak gitu loh. Ya Allah ya Robi. Apa gak menjerit si Dinda langsung, Wak. Kaki kena balsem teriak apalagi nengok muka kayak gitu. Setelah itu yang Dinda ingat adalah dia terbangun dengan posisi dia udah berada di sofa. Dan melihat kawan-kawan dia lagi ngerubunin dia. Ada yang ngipasin, ada yang mijit-mijit jempol kakinya. Dan kakaknya Kak Arina itu nyodorin dia minuman. Betul sekali, Wak. Dinda kesurupan waktu itu. Siang bolong itu kejadiannya ya, siang bolong. Dan setelah si Dinda ini sepenuhnya udah mulai sadar, Wak, barulah Tius yang nanya ke Dinda, Din, kamu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba tadi nyanyi lagu klasik, terus teriak-teriak di kursi? Kagetlah Dinda kan. Ya namanya orang kesurupan kan bisa sampai nggak sadar sepenuhnya kan, Wak. Hah, masa iya aku kayak gitu, Mas? Nah, melihat Dinda yang kebingungan, akhirnya barulah, Wak, di situ Albert, ingat kalian kan yang IndiHome tadi, dia buka suara. Dan menurut Albert, Wak, Din, kali ini kau yang jadi sasaran makhluk yang ada di sini. Karena kau lagi datang bulan kan? Dinda terkejut, kok kau tahu Albert? Baru dari situ Albert ngaku, Wak, dan dia ngomong. Sebenarnya aku udah cerita ini ke Evan, Sean, sama Riano, cuma aku nggak enak sama Isto sama Tius. Ada Isto Tius waktu itu kan. Isto pun langsung bilang, kenapa Ben? Nggak apa-apa, cerita aja kau. Arina pun kok penasaran juga. Ini rumah angker ya, Ben? Iya. Ceritalah si Albert ya. Padahal, Wak, biar kalian tahu, pas aku habis dinas ke Kabupaten J sama Evan kemarin tuh, badan aku nih nggak capek-capek kali padahal. Biasa aja, nggak capek-capek kali. Anehnya pas aku masuk rumah ini, entah kenapa rasanya capek kali, ngantuk kali aku. Dan badan aku tuh kayak berat kali, Wak.
Ya aku tahu ada yang nggak beres, ya angker sih iya. Di semua tempat pasti langker kan, ya maksudnya di semua tempat pasti ada penunggunya. Tapi kali ini beda, Wak. Angkernya tuh lebih ke ngeri gitu. Masa iya semua dedemit dari ujung kulon sampai wetan kumpul semua di sini. Maksudnya yang dia bilang tuh dari bagian paling timur ya Jawa Timur sampai barat nih Jawa Barat. Sosok-sosok itu semua Albert tengok ada dalam kantor itu, Wak. Ada semuanya di situ. Jadi gak cuma 1-2 sosok, tidak, semuanya. Ujung kulon ke wetan. Dan setelah itu Albert pun mengingatkan kembali bahwa mungkin Dinda tadi tuh kerasukan sebagai pengingat bahwa ya kita memang harus hati-hati dalam bercanda. Perkara tadi kawan-kawan yang ngeledekin si Dinda tuh lah. Nah, mendengar perkataannya si Albert, Tius pun ngomong, apa karena kita belum bikin selamatan ya, Wak ya? Yaudah tolong bikin undangan untuk teman-teman kantor lah, Wak. Untuk teman kantor pusat, orang-orang sekitar sini. Besok kalau bisa kita langsung selamatan. Doa aja dengan kepercayaan masing-masing. Supaya kita dihindarkan masalah-masalah kayak gini lah, Wak. Waktu itu semua pun setuju. Oke, apa? Siapa? Tadi Tius apa Isto minta tolong aja. Oke, Wak. Nanti ku buatin. Dah, akhirnya mau bikin selamatan tuh, Wak ya. Singkat ceritanya lagi, masih di hari itu, Wak, setelah Dinda ini udah merasa lebih enakan, memang mereka memutuskan untuk lanjut bekerja lagi. Tapi waktu itu Isto bilang, Dinda, Arina, jangan duduk di situ lagi. Pindah. Duduk kok di tengah-tengah sini ya. Biar nggak usah ke pojokan kalian. Biar duduk tengah sini. Karena menurut Isto, Wak, biasanya kan perempuan lebih sensitif kan soal-soal hal-hal gaib gitu. Jadi maksudnya supaya kakak beradik sampan golek ini lebih aman dan lebih mudah dijaga sama kon-kon laki-laki lainnya. Evan pun menyarankan, Wak, kalau bisa hari ini nggak usah lembur dulu lah kita ya. Dan Dinda, Arina nanti biar kami yang nganterin kalian balik. Jangan kalian balik berdua aja. Ya setuju, Wak ya? Ya setuju. Kata udah nanti kau antar balik lah gitu. Nah berarti aman tuh dan hari itu? Belum. Ini masih di hari ini juga nih, Wak ya. Pas sambil menunggu jam pulang, lagi-lagi Dinda dan kawan-kawan ini dikejutkan lagi oleh kejadian aneh. Dimana ketika si Evan mengambil kabel roll di ruang rapat, dia melihat ada kayak ceceran tanah gitu, Wak. Kayak tanah kuburan yang membentuk pola seperti abis ada yang nyeret sesuatu gitu. Nah anehnya jejak tanah itu berasal dari ruang rapat mereka dan berhenti di ruang tamu. Padahal di ruang tamu tuh gak ada apa-apa, gak ada. Ada ceceran ini apa tanah-tanah kuburan terseret kalian pikir. Nah melihat keanehan itu, Wak, Dinda sama kawan-kawannya udah coba, adalah, Wak, udah mencoba biasa aja. Mungkin mereka udah cenderung ke pasrah sih, Wak, sebenarnya. Udah mau gimana lagi, emang udah kotor, ambil aja udah, kita beresin aja nih, lap. Memang penghuni lagi iseng pengen gangguin kita semua, udah lap aja udah. Malas lagi aku mikirin kayak gini. Nah, akhirnya udah tuh ceceran tanah itu pun dibersihkan lah sama mereka. Lalu mereka pun lanjut bekerja kembali. Tapi memang agak lain penghuni kantor orang ini, Wak ya, kayak gigih kali gitu loh. Usaha mereka buat gangguin orang-orang ini. Lagi kerja loh itu, kasihan. Nah masih di hari yang sama juga, Wak, pas lagi pada fokus kerja gitu ya. Ini kan lagi pada fokus kerja nih, semua berkumpul, Dinda Arina di tengah kan. Kerja. Tiba-tiba waktu itu Dinda melihat gelagat aneh dari kawannya Riano. Apa sih Riano? Kenapa, Wak? Karena Riano yang memang lagi kerja itu tiba-tiba dia tuh kayak selalu ngenoleh ke arah si Victor tuh loh, Wak. Dia lagi kerja kan. Victor di belakang dia. Victor pun waktu itu kebingungan, ngapa pula aku diliatin sama siapa ini terus, sama si Riano kan. Riano tuh kayak orang kebingungan gitu loh, Wak. Victor pun bingung, apa kau? Apalah anak. Bolak-balik dia memang nengok ke arah si Victor, Wak. Tengok Victor, tengok ke laptop, tengok ke Victor, tengok ke laptop. Dan gak lama kemudian, Wak, Riano dia kirim nih pesan di grup BBM mereka. Guys, Victor ada dua. Hah? Apa maksudnya nih, kata Willy kan di BBM nih, padahal mereka berkumpul di situ. Apa maksud kau? Victor bilang, di pantulan laptop aku Victor ada 2. Kalian bayangkan. Ilusi optik kaca itu, kata si Victor. Enggak, Wak. Victor gerak, dia nggak bergerak, kata Riano kan. Nah membaca teks Riano ini, Victor pun mulai bengong, pucat dia takut. Terus Arina nanya, satunya sekarang lagi ngapain? Satunya lagi diam aja, Wak. Ya udah biarin aja, aku takut betulan ini, kata Arina.
Dan gak lama setelah itu, belum berhenti, gak lama setelah itu kalian tahu Riano tiba-tiba bilang apa? Riano bilang, "Wak, sekarang Tommy yang ada 2. Yang satu lagi ngeliatin Tommy terus. Tommy waktu itu gak ada apa-apa kan, ikut gemeteran juga lah. Tadi Victor, sekarang aku." Nah, melihat kondisi kantor yang udah semakin tidak kondusif lagi, akhirnya Albert pun yang IndiHome tadi tuh mulailah baca-baca doa, Wak. Barulah semua kembali normal lagi. Tambah lagi 2 kawan mereka, itu si Tommy palsu sama siapa? Victor palsu. Dan setelah segitu banyaknya gangguan di hari itu, akhirnya jam pun sudah masuk, jam pulang kantor, Wak. Waktu itu mereka semua kan sepakat buat apa tadi? Nganterin Dinda sama Arina balik kan. Mereka mau mastiin Dinda sama Arina ini selamat sampai rumah mereka lah, Wak. Singkat ceritanya, setelah sampai di rumahnya Dinda, kan semua pada nganterin semuanya, Wak, nggak ada enggak. Udah nyampe rumah Dinda, tiba-tiba HP-nya Kenny ketinggalan di kantor. Entah kenapa pula waktu itu si Kenny ini kali itu loh nekat. Udahlah, aku ambil aja lah ke kantor. Penting aku nggak bisa kalau nggak ada handphone, Wak. Nggak apa-apa, aku sendirian, kalian balik aja lah. Nah, waktu itu jelas lah kawan-kawan yang nggak bolehin. Jangan macam-macam kau. Tapi tanpa berpikir panjang dan karena tidak ingin juga merepotkan kawan-kawannya, Kenny ini tancap gas aja langsung ke kantor gitu, Wak. Tapi juga nggak lama setelah itu teman-temannya Kenny yang cowok-cowok ini beramai-ramai nih nyusul juga ke kantor. Mereka khawatir juga lah kalau sampai terjadi apa-apa sama si Kenny sendirian malam itu, kawan. Pas mereka udah sampai di kantor nih buat nyusulin si Kenny, waktu itu mereka lihat motor Kenny terparkir di luar. Mereka pun langsung lah masuk ke dalam kantor kan sambil Kenny udah dapat handphone kau, Ken? Nggak ada Kenny, Wak. Dikelilingi lah satu kantor itu kan, tapi mereka tetap tidak menemukan Kenny. Bingung lah kan, loh motornya ada di luar, Kenny-nya nggak ada di dalam. Karena penasaran akhirnya mereka ngecek lah itu CCTV kantor. Dan anehnya mereka sama sekali tidak melihat Kenny di rekaman CCTV itu, Wak. Jadi nggak kerekam si Kenny ini sama CCTV kantor tuh loh. Padahal motor dia terparkir di luar ada, tapi Kenny-nya nggak kelihatan. Karena mereka ini udah mulai panik semua dan penasaran juga pastinya. Akhirnya salah satu dari mereka datanglah ke Satpam, Wak, untuk ngecek nih CCTV jalanan komplek. Dahlah dicek sama security. Dan CCTV jalanan komplek itu terekam, Wak, Kenny masuk kantor. Terekam nampak Kenny masuk kantor. Tapi kenapa di kantor Kenny-nya nggak ternampak? Makin bingung lah waktu itu mereka kan, kok bisa-bisanya CCTV komplek ngerekam pergerakan si Kenny, sementara CCTV kantor enggak sama sekali. Dan dalam kebingungan ini mereka pun balik lagi nih ke kantor. Lanjut lagi nih nyari si Kenny kan. Pas lagi nyari ini mereka pasti berpencar lah, Wak. Nah, waktu itu Isto ngecek ke area samping kantor. Dicari tetap nggak ada juga tanda-tanda Kenny ada di sana, Wak. Terus pas Isto balik badan untuk balik ke tempat kawan-kawannya, tiba-tiba brok! Isto dilempar buah jambu, Wak. Dilempar dari arah pohon dekat samping rumah kantor tuh, Wak. Langsunglah disenter sama Isto. Apa nih? Nggak ada siapa-siapa. Waktu itu sempat mikir, kalaupun buah ini jatuh, masa ya jatuhnya bisa mereng? Harusnya kan sini kan enggak mereng. Hah, bahu apa pundaknya tuh? Mereng. Kan berarti dilempar gini kan, kalau jatuh dari atas tuh ke kepalanya tuh enggak ke sininya, ini belakang. Pas lagi mikir kayak gini tiba-tiba Wak Isto dilempar lagi. Belum dapat jawabannya dilempar lagi. Dan sampai berapa kali? 4 kali dilempar jambu. 4 kali. Dan itu bukan dari atas, dari belakang juga gitu, 4 kali puak dilempar, nggak ada siapapun, Wak. Apalagi kalau nggak lari tebir siapa Isto. Masuklah dia lagi balik ke kantor. Waktu itu dia nggak langsung bilang ke kawan-kawannya itu, Wak. Kan fokusnya untuk ke Kenny aja kan, jangan kok sibuk dilempar jambu aja, aku udah panik gitu lah maksudnya. Kawan kok, dia lo kemana? Pas semua udah kumpul di dalam kantor tuh, mereka semua sempat putus asa, Wak. Karena mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda keberadaannya si Kenny. Akhirnya mereka memutuskan untuk, Wak, kita cari aja Kenny di luar kantor, masuknya dalam komplek. Jadi kayak memperluas area pencarian gitu loh, Wak. Kali aja si Kenny ini ngigau sampai dia jalan di sekitar area komplek, Wak. Karena kan komplek kantor mereka tuh luas sekali kan, dan mereka hanya ber11 ditambah 3 tadi itulah security. Udah, akhirnya mereka memutuskan lah untuk meminta bantuan dari teman-teman kantor pusat. Wak, tolong datang ke sini, si Kenny hilang. Tolong datanglah kawan-kawan beberapa dari sana untuk ke sini. Kita cari Kenny lama-lama sama-sama. Udah, waktu itu datanglah, Wak, 6 orang teman kantor pusat. Jordan, Wilman, Krisna, Yongki, Roland, Marco. Datang nih berenam.
Setelah briefing singkat, sampai briefing itu, mereka pun memutuskan sebagian ada yang menjaga di sekitar kantor dan sebagian lagi keliling komplek lah itu. Jadinya malam itu kantor CV ini heboh lah, Wak. Dah cari nih pencar kan, cari, ternyata ada tuh salah satu tetangga kantor yang jarak rumahnya pun lumayan agak jauh, Wak. Penasaran, kenapa nih kok rame-rame di kantor CVN? Nah, tetangga yang penasaran itu namanya Pak Simon. Pak Simon, keren ya Pak Simon. Iya Pak Simon. Pak Simon nanya, ini ada apa ya? Kok malam-malam ribut kalian? Maaf Pak, kami lagi cari teman kantor kami. Tadi dia datang gak sendirian ke kantor, tapi pas kami susul, kami gak bisa nemuin dia, padahal motornya ada di situ. Victor yang bilang kayak gitu kan, waktu Pak Simon dengar jawaban Victor bingung. Hah? Rumah ini sekarang jadi kantor? Iya Pak, kurang lebih 1 minggu lah Pak kami di sini, kata Isto. Makin bingung lagi Pak Simon ini. Hah? Masa iya? Kok saya gak pernah lihat ada aktivitas ya di rumah ini? Padahal jalan untuk ke rumah saya pasti lewat sini. Tapi dari kemarin saya nggak pernah ngelihat ada kegiatan di rumah ini. Kok bisa? Saya lihat masih kosong kok. Nah Isto waktu itu jawab, oh kosong Pak, mungkin waktu itu kami udah pulang kali Pak. Loh nggak mungkin Mas, kok jadi langsung Jawa gini aku. Oh nggak mungkin Mas, wong saya tiap hari lewat masih tutupan kok, rumahnya beseraan penuh ranting-ranting. Dan nggak mungkin kalian mau huni itu sebagai kantor kalian kalau masih berantakan kayak gitu. Itu kata Pak Simon. Nah, mendengar pernyataan Pak Simon, Isto, Mario sama Victor pun tercengang. Waduh, kok bisa-bisanya bapak itu nengok rumah kita masih beranting-ranting. Dah Pak Simon pun ngomong lagi, ya sudah, apa ini yang bisa saya bantu? Apa mau saya telepon polisi aja nih buat cari teman kamu? Aduh nggak usah Pak, kami cari aja dulu sama teman-teman ya. Mungkin kalau memang udah mentok kali barulah kami nanti lapor polisi Pak. Terima kasih banyak bantuannya Pak. Oh ya Pak, kalau saya boleh tahu juga, rumah ini dulunya tempat apa ya Pak? Tanya Istu. Pak Simon bilang, Wak, saya tuh pindah ke tempat ini sejak 2005, berbarengan sama orang di rumah ini. Tadinya rumah ini sempat ditempatin sama Pak Agung. Cuma baru seminggu Pak Agung memang pindah lagi. Kalau sebelum Pak Agung saya nggak tahu sih ini rumah bekas apa Mas. Soalnya di daerah sini tuh memang sering banyak orang baru, orang pindah. Karena memang rata-rata kan dibeli buat kantor Mas di sini. Yaudah Mas ya, sampai di situ aja dulu, saya mau pulang. Mau balik Pak Simon. Pamit ya Mas, semoga ketemu temennya. Kalau butuh bantuan saya bilang ya rumah saya di situ. Udah ya. Udah lah, baliklah ini Pak Simon kan. Yang akhirnya mereka tahu ternyata sebelum mereka, orang ini juga ada yang gak tahan di rumah ini seminggu langsung cabut kok. Pak Simon balik, sementara Isto dan kawan-kawan ini pun lanjut lagi untuk mencari Kenny. Dah. Setelah beberapa jam kemudian, Isto sama kawan-kawan mulai nyerah, Wak. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk nelpon polisi. Nah sebelum mereka nelpon polisi, Wak, tiba-tiba suara handphonenya si Kenny ini bunyi dari dalam kantor. Mereka langsunglah masuk itu kan ke dalam kantor. Dan pas mereka masuk ini, kalian tahu, mereka lihat Kenny tegeletak, Wak, di halaman belakang. Tegeletak, padahal sebelumnya mereka udah ke halaman belakang tuh entah berapa kali. Nggak ada Kenny sama sekali, ini tegeletak dia di situ. Dan saat itu pun tanpa tanya kok bisa langsung lah itu digotong itu si Kenny kan. Ditaruhlah di sofa ruang tamu, ruang TV. Dan mereka mencoba menyadarkan Kenny. Kenny nggak sadarkan diri, Wak. Tidak lama kemudian Kenny tersadar, tapi langsung memuntahkan air yang banyak kali, Wak. Tersadarnya perkara muntah air, macam orang habis tenggelam gitu loh, Wak. Macam orang habis tenggelam, tapi anehnya tubuhnya nggak basah, kering kelontang badannya siapa itu si Kenny. Wah, muntah, kok air yang keluar ini? Kenapa dia? Udahlah, langsung diusap-usap sama kawannya kan, punggungnya dikasih anduk, cuci muka lah gitu. Nah, sampai akhirnya si Kenny ini cukup tersadar, Wak. Mereka pun langsung lah cepat-cepat balik ya. Udah kuat kau berjalan, balik kita ya. Balik semua dan beberapa ada yang memutuskan untuk menemani Kenny nginap di rumahnya. Jangan si Kenny ini sendirian dulu. Sesampainya di rumah Kenny, barulah Wak Kenny pun bercerita hal yang dia alami yang sangat aneh sekali. Jadi kata si Kenny, Wak, waktu aku masuk ke dalam kantor dan mengambil handphoneku di meja TV, tiba-tiba aku kejatuh, Wak, karena kakiku ada yang nyeret. Terseret aku sampai halaman belakang. Dan tiba-tiba aja, Wak, si Kenny ini kayak diceburkan ke kolam yang sangat dalam. Ke kolam, padahal kan gak ada kolam di halaman belakang itu kan. Dan jelas-jelas di halaman belakang itu cuma ada rerumputan aja. Itulah tempat mereka ngerokok. Dan menurut Kenny, Wak, dia hampir aja gak tertolong karena ya dia ngerasa dia tenggelam kok. Nah pas itu dia lihat ada seseorang berjubah hitam. Berjubah hitam berenang nih ke arah ya kan. Lidah sosok itu menjulur panjang, Wak. Dan lidahnya inilah yang melilit-lilit lehernya si Kenny. Pas si Kenny ini ditarik sama sosok itu, tiba-tiba ada seekor ular putih datang. Sosok ular putih itulah, Wak, yang akhirnya menolong si Kenny ini keluar dari kolam itu. Kan bayangkan, ambil handphone, keseret, kayak masuk dalam kolam renang yang entah mana kolam renangnya itu.
Terus nampak ada sosok lidahnya kayak mau nyeret leher kalian, dibantu sama ular putih. Macam di film-film nggak? Macam itulah kejadiannya. Apa kawan yang langsung tercengang dengar cerita si Kenny itu kan? Istotius juga nengok langsung kok kejadian kawannya sampai temuntah air itu. Soalnya agak relate tuh. Kenapa orang bisa langsung temuntah kecuali mungkin dia minum. Soalnya kayak ada hubungannya gitu kan, tenggelam sama kawannya sendiri, dia tengok kayak abis baru tenggelam air tuh temuntah banyak kali. Dari situlah Isto sama Tius tuh bilang, udah. Kita pindah kantor aja mas ya. Nanti biar kami laporkan hal-hal mistis ini ke ayah kami. Dan untuk beberapa waktu ke depan, orang-orang yang bekerja di CFN ini, 14 orang ini, diminta untuk work from home dulu, Wak. Bekerja di rumah masing-masing dulu. Dah keesokan harinya yang harusnya mereka ini selamatan kantor, mereka pun memutuskan untuk jadi bebenah peralatan kantor, Wak. Ya mau pindah kok. Mereka langsung lah packing untuk pindahan itu kan. Singkat cerita, weekend pun datang lagi. Mereka ber-14 ini kumpul lah di rumahnya Isto dan Tius. Waktu itu Pak Ben, ownernya PTL ini pun setuju mengenai kepindahan mereka demi kebaikan dan keamanan semuanya. Padahal udah dibeli loh itu sama Bapak Ben. Pak Ben dengan sigap langsung mencarikan ruko dan rumah lagi, tetapi memang yang lebih dekat ke keramaian kota lah, Wak, dan akses ke pelabuhan pun tetap mudah. Yang berada tepat di pinggir jalan raya, ya semoga lebih aman lah kan, ramai kan. Udah kumpul di rumah Pak Ben, waktu itu acara selamatan tetap dilakukan di kantor, Wak. Karena bagi Pak Ben pamali jika sudah berucap untuk berencana doa-doa bersama tapi tidak dilakukan di tempatnya gitulah. Akhirnya mereka balik lagi nih ke kantor dan mereka pun menjadwalkan di hari Senin setelah pulang kantor, itulah baru doa-doa bersama, makan-makan berlangsung. Bahkan mereka ini juga sempat mengundang para ahli agama, Wak. Dah selamatan nih kan. Nah pas selamatan ini lagi-lagi hal aneh terjadi lagi, Wak. Waktu itu supir setianya Pak Ben namanya Pak Tomo, dia diam aja sepanjang acara itu, Wak. Dari mulai acara sampai selesai diam aja. Padahal Pak Tomo ini terkenal agak ya murah senyum, ramah, suka bercanda, enggak diam aja dia. Tapi malam itu dia tuh cuman diam terus kayak ngamatin kantor gitu loh, Wak. Terus entah kenapa lama-lama tangannya Pak Tomo ini kayak mengempal kencang gitu. Urat-urat nadinya tuh tengok, Wak. Sambil dia nengok ke arah langit-langit kan. Oh gitu. Dan di samping itu juga selama acara doa bersama ini tengah berjalan, Albert ngelihat demit-demit itu lagi, Wak. Dia ngelihat ada sosok jangkung sedang tidur di pahanya Mario, Sean, Willy, sama Victor. Dan selain itu juga Albert melihat ada sosok kerdil bertubuh tikus berkepala gundul, Wak, yang duduk di atas kepalanya Victor kawannya. Itulah kenapa dia bilang dari ujung kulon sampai wetan ada di situ semuanya. Ada yang tidur di sini dekat paha kawannya, ada di kepala kawannya juga. Setelah nengok itu tiba-tiba Albert pun langsung ke kamar mandi, muntah-muntah deh, Wak. Muntah-muntah. Willy sama Tius yang nengok kawannya lagi muntah itu kan, mereka pun langsung datang menenangkan Albert dan mengambilkannya minum. Udah tahu nih, oh ini pasti Albert ada apa-apa ini gitu kan. Singkat cerita lagi, Wak, setelah acara selesai dan orang-orang sudah mulai pada pulang, Wak, Pak Tomo yang tadi panggil Albert, Mas Albert, saya mau ngomong sesuatu. Waktu itu Pak Tomo ini ngajaklah Albert ke depan kantor. Nah Arina kakaknya Dinda ini yang melihat gelagat aneh Pak Tomo sama Albert, kan udah tahu di dua-duanya kan bisa nengok ini. Jadi penasaran, Wak, dia iseng-iseng lah nguping nih dengan alibi pengen buang sampah. Nah waktu itu Pak Tomo sama si Albert ini lagi bercerita di balik mobilnya Om Ben. Arina waktu itu sok-sokan lewat samping mobil nih. Dia mau ngintip lah pembicaraan mereka lewat kaca jendela mobil tuh kan, ngomongin apa ya. Nah di saat si Arina ini mau ngintip, Wak, belum sempat nguping lagi nih, Arina ngelihat ada sosok berambut panjang, matanya merah terang, mulutnya tersenyum lebar sampai ke telinga itu. Lagi ngintipin dia balik dari dalam mobil Pak Ben itu ke arahnya si Arina. Belum sempat dia ngintip, dia ngintip duluan nih ada sosok dalam mobil. Nyah, dia mau ngintip, diintipin balik. Kau Arina kayak gitu, apalagi kalau nggak teriak sih jadinya nangis. Usap-usap muka. Aduh, apa itu tadi yang aku lihat? Pak Tomo waktu itu ya jelas lah sudah disamperin si Arina kan. Dia coba nenangin Arina, udah dipencetnya lah itu. Salah, pencet kening. Pencet udah tenang gitu kan. Pak Tomo pun sempat negur Arina, kenapa kamu harus nguping? Iya Pak, maaf. Saya penasaran. Gak usah nguping, ngobrol aja langsung kalau memang mau dengar. Barulah setelah si Arina minta maaf juga, Pak Tomo langsung menghelakan nafas. Pak Ben, saya minta maaf ya Pak Ben. Saya juga minta maaf ya Mas, Mbak. Tanpa berpikir dua kali, Pak Tomo pun menceritakan semuanya. Jadi kalian penasaran kan kenapa kantor ini semua dari ujung kulon sampai wetan ada di sini, sampai ekstrim kali gangguan yang mereka alami? Menurut Pak Tono, Wak, ceritanya tuh kayak gini.
Memang seharusnya kantor ini nggak ditempatin, Pak. Gini ya, Pak, Mas, Mbak. Rumah ini bekas rumah santet di tahun 1979. Banyak kali arwah korban tumbal di sini. Aduh, merinding. Dah, halaman belakang itu tadinya sebuah kolam renang, Pak, yang dibuat untuk ritual persembahan. Dulunya rumah ini dimiliki sama seorang perempuan bernama Nyi Sukwo Wuni. Dia memang memiliki banyak klien di masa itu. Dari mulai remaja, pebisnis, sampai para pejabat untuk bisa saling mematikan saingannya. Rata-rata kliennya ini memang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Banten. Dan terkadang memang ada dari luar pulau juga, Pak. Namun kebanyakan konsumen dia itu dari Pulau Jawa. Dan si Nyi ini, Pak, dikenal dari mulut ke mulut. Di kejadiannya Mas Kenny yang waktu tenggelam itu, ular putih itu bisa dibilang sebagai khodamnya Mas Kenny yang nyelamatin Mas Kenny kemarin. Dari siapa yang sosok hitam lidahnya nyekek lehernya Mas Kenny itu, itulah arwahnya Nyi Sukwo Wuni menurut Pak Tomo, Wak. Nyi Sukwo Wuni ini tewas terbakar karena serangan balik dari dukun. Dan selain jadi tukang santet juga, Wak, Nyi Sukwo Wuni ini pun kerap menjadikan jin-jin dari berbagai hutan di Pulau Jawa sebagai tonggak untuk kekebalan dan kesaktiannya. Sebelum tewas, Nyi Sukwo Wuni ini sempat dihabisi seluruh demit-demit itu. Ada yang wajahnya hancur, bertanduk, bahkan ada yang hangus juga, Pak. Dan saya melihat Nyi Sukwo Wuni ini disiksa, diinjak, dan diludahi hingga kulitnya melepuh. Ususnya pun ditarik keluar dari mulutnya. Itu kata Pak Tomo. Bekas rumah santet kantor itu. Nah, mendengar perkataannya Pak Tomo, waktu itu salah satu security komplek itu yang namanya Pak Wid pun ikut bercerita juga, Wak. Waktu itu Pak Wid bilang, Pak, sebenarnya saya sempat dengar cerita Bapak ini dulu, memang sempat simpang siur, Pak. Karena perumahan ini baru saja didirikan tahun 1987. Dan rumah ini sendiri memang sudah berdiri sebelum rumah-rumah yang lain. Tadinya di sekitaran sini tuh pohon-pohon, Pak. Dan akses ke jalan besar itu masih kebun-kebun. Menuju laut, karena mengingat lokasi rumah ini kan di pinggiran kota kan, Wak. Memang rumah ini duluan ada, Pak. Sementara kata Pak Tomo itu kejadian kapan? Ada dukun santet itu 1979. Kan? Mungkin itu, Pak, ya, penyebab dari keangkeran rumah ini. Kata si satpam. Nah, di tengah lagi bercerita ini, Wak, tiba-tiba hujan deras. Jadi mereka pun semua harus masuk lagi nih ke dalam kantor. Belum habis ini ceritanya, sayang, bangun dulu. Dan kali ini, Wak, Albert tiba-tiba terengah-engah. Matanya ngarah ke atas. Gitu. Badannya tuh kayak terikat gitu loh, Wak. Mulutnya tuh seperti ingin berbicara tolong tapi nggak bisa. Albert ini. Semua orang panik lah kan manggil-manggil Albert. Bet, kenapa kau? Mereka pun langsung berdoa semuanya. Langsunglah berdoa, Wak, dengan kepercayaan masing-masing. Dan tidak lama kemudian Albert ini barulah perlahan pulih nih, sadar. Tapi di saat itu tiba-tiba semua orang di sana mencium bau bangkai. Udah gak Willy aja semuanya. Hujan yang semakin deras pun membuat mereka terjebak di dalam kantor itu. Mereka gak bisa keluar kantor. Tapi di dalam kantor mereka diganggu bisa-bisa dia kan. Mereka pun langsunglah menghubungi semua orang yang bisa dihubungi untuk bisa menolong mereka. Waktu itu teman-teman kantor pusat memang udah balik arah lagi, Wak. Sembari membawa orang pintar bahkan polisi. Udah takut nih. Dan sambil menunggu kedatangan bala bantuan, Wak, semua orang yang tersisa di kantor itu masih berdesak-desakan nih di ruang TV. Dan selama mereka di sana, suara-suara aneh pun mulai terdengar lagi. Mereka diam aja berdoa masing-masing tuh. Dan tiba-tiba, Wak, ada suara ketukan dari dalam pintu ruang kerja. Karena ruang kerja mereka ini kan kaca kan. Ada yang ketok, dong. Ada yang berani noleh, ada pula ini untuk wajah nggak berani. Dan untuk mereka yang berani noleh itu, Wak, kalian tahu mereka nengok apa? Mereka lihat ada pocong. Pocong dengan wajahnya penuh darah kental, rusak kali, Wak. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, pocong tuh bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, gitu. Tommy langsung teriakan, jangan takut, woi, jangan takut. Kita rame-rame di sini, dia sendirian di situ. Ayo lawan, woi, lawan, tolong kalian jangan takut. Mantap Tommy, tapi pas ini perkara ramean aja kok berani kayak gitu kan. Nah, setelah si Tommy ini teriak kayak gitu, Wak, pocong tuh gak pergi. Pocong itu malah mendekat. Aduh, sumpah demi Allah, merinding gue ngebayangin yang gini-gini lah. Nah, pocongnya mendekat. Dan dia berdiri tepat di depan mereka.
Semua orang yang semakin kuat lah baca doanya. Dan tidak lama setelah itu barulah sosok itu menghilang. Selesai, Wak. Belum, maka aku bilang 1 jam ini pasti kan? Yes, Pi. 1 jam ya, Mas Pi. Maaf. Di saat mereka semua masih baca doa, tiba-tiba tubuhnya si Sean yang lagi bekobok dekat ruang TV itu diseret, Wak. Diseret sejauh 3 meter sama sosok yang gak ternampak itu apa. Terseret kawan kalian. Orang-orang pun pada panik kan, langsung narik lah Sean balik. Kayak tarik-tarian gitu loh, Wak. Waktu tarik pun mereka ngerasa kayak ada memang tenaga. Sean tuh gak bisa ketarik. Dan di tengah lagi tarik-menarik ini tiba-tiba ada suara rame nih dari luar. Dan suara itu adalah suara mobil sama motor yang berdatangan. Dan ada juga suara mobil polisi kan. Polisi pun datang. Nah, orang-orang yang baru datang ini pun langsung masuk dan mengamankan orang-orang yang ada di dalam kantor. Dan Wak, ya, udah sampai polisi ini datang, semua diungsikan keluar, barulah selesai penderitaan mereka. Penderitaan Dinda dan kawan-kawan pada saat itu. Dah, keluar semua, keluarlah balik ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian mereka pun akhirnya langsung pindah lah itu kan ke kantor baru dekat pinggir jalan tua. Memang lebih berisik pastinya. Tapi ya jauh lebih mendingan lah, Wak, daripada harus diganggu setan kayak tadi. Kayak kemarin-kemarin maksudnya. Itu pasti setan-setan yang udah aku sebutkan tadi itu belum pernah aku temukan di cerita-cerita lainnya, paham gak sih? Yang dia kayak tiang listrik, terus dia gini-gini, kayak gini-gini, ya kan? Terus ada setan masuk dalam air, lehernya dicekek, kayak gitu. Tapi Wak, sebelum aku tutup cerita ini, ada lagi satu cerita terakhir dari Dinda. Ini nih, klimaksnya lagi tuh ibaratnya ya. Waktu Dinda dan kawan-kawan ini baru aja pindah, polisi kan memang sempat datang. Mungkin ada ditanya warga apa segala macam, dari cerita-cerita mereka juga akhirnya polisi ini memutuskan untuk membongkar halaman belakang. Halaman belakang yang ada kolam katanya tuh loh, Wak. Pun mungkin karena memang rumah itu sudah dibeli sama Pak Ben kan, jadi ya izinnya dari Pak Ben, boleh-boleh aja, ya udah bongkar. Dan pas polisi ngebongkar, Wak, betul aja memang masih ada bangunan kolam. Kok bangunan kolamnya kayak bentukan kolam di bawah tanah itu. Jadi kayak memang masih ada keramiknya, kayak gitu loh, kayak sengaja ditimbun jadiin taman. Dan yang bikin merindingnya lagi, Wak, di dalam kolam itu ditemukan beberapa tulang belulang manusia. Tulang belulang manusia, cuy. Siapa itu korban? Siapa korbannya itu? Nggak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas ditemukan beberapa tulang belulang manusia di situ. Tulang belulang itu pun langsung dievakuasi sama polisi dan langsung dikuburkan dengan hormat. Nah, karena banyak yang terkubur di halaman belakang rumah itu, Wak, banyak kali jin-jin yang tinggal di rumah itu atau kantor itu. Pak Ben pun langsung membersihkan semua energi negatif di dalam rumah itu bersama dengan para pemuka-pemuka agama. Sekarang rumah itu masih menjadi miliknya Pak Ben dan tetap dirawat, Wak, katanya Dinda. Ih, di mana? Kalian tahu nggak di mana? Aku tahu. Tapi aku nggak boleh kasih tahu. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya, kisah horor Dinda dan kawan-kawan. Epic kali kan? Di saat aku rasa gangguannya itu udah selesai, di saat itulah belum selesai, masih ada lagi. Wow, udah selesai nih, belum ada, masih ada lagi. Masih ada aja gangguannya. Gila gak sih? Plot twist. Baca emailnya si Dinda nih aku nggak berani loh, Wak. 2 hari aku tidur sama mama aku, kalian bayangkan. Aku lempar ke Bana buat rapiin kan, Bana juga gak berani. Dia sambil bikin, sambil minta ditemenin mama video call. Iya beneran, karena baca ininya, baca cerita itu macam baca skrip film, Wak. Sumpah ini epic kali, horor kali. Ngos-ngosan aku, Wak, ya. 36 halaman kurang udah 1 jam nih, pasti udah 1 jam ya. Ya, Spi, alah sayang. Semangat. Yang jelas terima kasih sekali buat Dinda, buat Kak Arina, Tius, Isto, Kenny, Willy, Troy, Albert, Pak Ben, Pak Tomo, Pak Simon, Pak siapa lagi tadi? Security, Pak Polisi, semuanya yang nonton ini. Kalau kalian adalah salah satu orang yang mengalami hal-hal ini, kalau mungkin ada abang-abang yang barusan tadi ku sebut lagi nonton ini, sehat-sehat terus, Bang. Tolong komentar di bawah. Siapa lah wawak-wawak di sini yang udah cukup gitu dengar cerita kalian. Terima kasih banyak sekali lagi, semuanya kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Mau percaya syukur, nggak percaya ya sudah. Yang jelas di sini Kak Dinda kawan-kawan beserta Kak Dinda beserta kawan-kawannya hanya ingin berbagi pengalaman horor mereka di kantor mereka dulu. Ya, terima kasih banyak. Semoga ini bisa menambah koleksi cerita horor kita semua.
ada bahan diceritain waktu lebaran besok ke keponakan. Besok kayak gitu loh. Oke lah. Oke Wak, jadi buat kalian yang juga pengen berbagi pengalaman horor kalian ke kami semua, bisa langsung kirimkan cerita lengkapnya serapi mungkin, seapa adanya mungkin, dan sertai juga nomor WhatsApp kalian beserta Instagram ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Untuk kisah-kisah menarik, kisah-kisah yang paling horor, kisah-kisah yang paling epic akan di-up ke video KHW berikutnya. Makasih banyak para narasumberku kesayangan. Sekarang email aku bahkan udah mau full gitu Wak. Udah sisa 10 giga lagi. Oke ya Wak, ya, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Wah gokil sih. Banyak banget.